Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila an qala wal maqalatu thaminatu an jumhuril ulama ay aktsaruhum rahmatullahi alaihim ajma'in anna Allah ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamat akramahu bil ismi wal jismi wal ata'i wal khata'i wal ridha amma al ismi fanadahu bil risalah wa lam yunadihi bil ismi kama nada jami'al anbiya alaihi wassalatu wassalam. Makalah yang ke-8 diriwayatkan dari jumhurul ulama, dari sebagian besar ulama, bahwasanya mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan 5 kemuliaan. Yang pertama, akramahu bil ismi. Allah muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Bagaimana maksudnya Allah muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan namanya? Ya. Allah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memanggil nama sebagaimana nabi-nabi yang lain. Sampean buka Al-Quran mulai dari suratul Fatihah sampai surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Sampean buka semuanya, di situ tidak ada Allah Subhanahu wa taala memanggil langsung nama Sayyidina Muhammad. Ya Muhammad ada. Yang ada dalam Al-Quran ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhal muddaththir. Tidak ada. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Nabi Adam Allah panggil dengan namanya, ya Adam. Ya Musa. Apa di dalam Al-Quran banyak. Khudzil kitaba biquwwah. Dan banyak lagi. Semua nabi-nabi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah panggil namanya secara langsung, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Sampean buka seluruh Al-Qur'an tidak akan ada sampean menemukan lafaz ya Muhammad, tidak akan ada. Allah panggil namanya ya ayyuhan nabiyyu. Tidak ada yang memanggil secara nama langsung, tidak ada. Itu Allah muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ismi, dengan namanya. Kemudian wa amma bil jismi fa idza da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an fa ajabahu wa bi nafsihi anhu wa lam yaf'al dzalika li sa'iril anbiya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan bil jismi, dengan jisim ya, dengan jasadnya. Maka ketika ini bil jismi ya, akrama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil ismi wal jismi. Wa amma bil jismi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung ya, secara langsung.
fa'ajabahu wa binafsihi anhu wa lam yaf'al dzalika li sa'iril anbiya. Contoh ketika Sayyidina Qatadah ini dalam satu peperangan, beliau kena panah anak matanya. Biji matanya kena panah Qatadah. Ketika anak panah ini dicabut, maka biji mata Sayyidina Qatadah itu sampai ngelembre ke pipinya, sampai coplok, sampai coplus. Jadi anak panah itu bentuknya begini, ya. Masuknya enak, keluarnya brojoli, Pak. Jebol kabeh. Ya masuknya ya gak enak aslinya. Cuma bentuknya itu kan begini kan, panah itu bentuknya begini. Tapi ujung belakangnya nari, jeboli kabeh iku. Sayyidina Qatadah ini kena panah pas di bola matanya. Ketika dicabut, bola mata ini ikut. Karena narik, dia anak panah itu narik, krek gitu ya. Jadi sampai ngelembreh sampai ke pipinya. Sampai dijadikan lagu, sampai ono lagu nih. Wariqul Mustafa yashfil alila. Wa ainu Qatadatin khudha dalila. Yang ada Qomarun ya, lagu-lagu Qomarun ya. Riqul Mustafa, air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa menyembuhkan penyakit. Kalau kamu tidak percaya, wa ainu Qatadatin khudha dalila. Kalau kamu nggak percaya, bola mata Sayyidina Qatadah itu bisa kamu ambil sebagai dalil. Gimana? Allah mendoakan Sayyidina Qatadah ketika biji matanya meluber sampai jatuh ke pipinya, sampai drebes ngene yang pipi ini. Itu sama Rasulullah SAW dikembalikan, diludahi, diusap. Diusap dengan tangan mulia Rasulullah SAW, kembali seperti semula. Bahkan diriwayatkan mata yang diobati oleh Rasulullah SAW ini tidak pernah sakit mata. Kalau yang sebelahnya sakit mata, iritasi, yang ini tidak pernah, selamanya tidak pernah. Sampai beliau wafat tidak pernah sakit mata yang sebelah, yang terkena panah itu. Lagi loh, dungane Kanjeng Nabi, bil jismi, langsung ono pleng. Dan banyak lagi riwayat, banyak di dalam sejarah. Bukan hanya Sayyidina Qatadah yang kehilangan matanya sehingga Allah kembalikan matanya berkat doa Rasulullah SAW. Salah satunya adalah dua bersaudara, Mu'adz dan Mu'awwidh, ibnai Afra. Mu'adz dan Mu'awwidh ini bersaudara, dua bersaudara, Mu'adz dan Mu'awwidh. Kedua-duanya anaknya Sayyidatina Afra. Dua sahabat ini yang membunuh Abu Jahal. Anak muda, ukuran 15 tahunan, 15-16 tahun. Anak muda. Mereka yang membunuh Abu Jahal, dikeroyok, dikeloroni Abu Jahal. Mbak arek nom, arek cilik sing ngorane. Arek umuran sik tas balik. Sedangkan Abu Jahal orang yang kokoh, luar biasa ya. Dibunuh oleh anak kecil Abu Jahal. Ketika melihat Abu Jahal sedang terkapar seperti itu, maka tiba-tiba anaknya Abu Jahal, anaknya Abu Jahal yang bernama Ikrimah ibn Abu Jahal, Ikrimah sebelum masuk Islam ya, melihat ayahnya hampir terbunuh, dia menebas salah satu dari dua anak ini yang bersaudara ini, ditebas tangannya, putus, tangan putus Pak. Ditolong oleh Ikrimah ini, Abu Jahal ditolong, ditebas salah satunya, putus, lugur, jatuh ini tangan. Tangannya jatuh. Apa yang terjadi? Sahabat ini melihat tangannya jatuh, diambil itu tangan, lari nyari Rasulullah SAW. Golek Kanjeng Nabi. Lari nyari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah tangan saya putus. Diambil oleh Rasulullah, diusap namanya, ditoni mana, diusap namanya, nyambung. Akhirnya Rasulullah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala bil jismi. Ada riwayat seperti itu. Kemudian dan masih banyak lagi ya mukjizatnya Rasulullah SAW. Kalau mau diceritakan, tidak bisa dihitung. Ini luar biasa. Kemudian wa ammal ata fa'ata'u bila su'al.
fa'atahu bila su'al. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulyakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan dengan pemberian tanpa meminta. Sedangkan nabi-nabi yang lain minta. Nabi-nabi yang lain minta, Rasulullah tidak minta. Banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya kalau nabi-nabi yang lain minta, Rabbi syrahli sadri. Nabi Musa minta, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doanya Nabi Musa. Nabi Musa minta kepada Allah untuk diberikan insyirahus sudur, biar hatinya itu legowo, sabar dan susah ya nemu wong sabar susah. Jaluk sih Nabi Musa. Tapi apa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gusti Allah tidak usah Kanjeng Nabi tidak usah minta, diberi langsung. Alam nashrah laka sadrak. Kalau Rasulullah, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami sudah meluaskan dadamu wahai Muhammad? Alam nashrah laka sadrak. Kalau mereka yang lain minta Rabbi syrahli sadri, nadanya nada minta, nadanya nada doa. Tapi Rasulullah imtinan, diberi, sebelum meminta diberi. Alam nashrah laka sadrak. Ayat-ayat yang lain banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainaka al-kautsar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak minta diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi telaga Kautsar. Apalagi dalam Al-Qur'an banyak. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ini yang paling agung ini. Ini yang paling luar biasa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Akan memberikan kepadamu, bakal diberikan engkau wahai Muhammad oleh Tuhanmu dengan pemberian fatarda, sampai kamu puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Engkau akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kamu puas. Jaluk apa ya terserah. Kira-kira kita gimana kalau diberi kayak gitu ya? Jaluk okon, sak puasmu, sak legomu, dikei kabeh. Apa yang ingin sampean minta kepada Allah? Kalau sampean punya doa mustajab seperti itu, kira-kira sampean ndonga apa? Ingin kaya ya. Kalau sudah kaya, istri banyak ya. Kalau istri banyak, mobil banyak. Sih kupane sekitaran iku tok ya. Tapi Rasulullah SAW, apa kepuasan beliau? Beda dengan kita. Kalau kita diberi doa mustajab, minta ya Allah kaya, ya Allah pitung turun ya Allah ya, sugih pitung turun ya Allah ya, ya Allah tambahkan istri-istri saya ya Allah yang rukun semuanya ya. Itu impian-impian laki-laki ya, kabeh guyu kabeh laki-laki ya. Itu kepuasan kita mungkin, tapi tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ketika ditawari, mintalah Muhammad sampai kamu puas, sampai kamu sampai kamu benar-benar lego. Njaluk apa kon? Apa kata Rasulullah? Wala arda wa wahid min ummati finnar. Ya Allah, saya tidak rela satu umat saya ada dalam neraka ya Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Saya tidak ridho satu saja. Ojo sampai sak kampung, ojo sampai sak Pasarpan. Siji ae umat kula wonten ndek neraka kula mboten ridho ya Allah. Saya puas, saya lega, saya ini merasa nyaman kalau sudah semua umat saya masuk surga nih Gusti Allah. Ono wong kayak ngono. Nah ini kita mungkin minggu depan ya, Rabu depan ini sudah masuk bulan kelahiran beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Rasulullah SAW. Ayo, apa yang akan sampean persembahkan untuk manusia yang menginginkan keselamatan sampean dunia akhirat? Sampean katanya kayak apa nang Kanjeng Nabi? Mana kado ulang tahun untuk Rasulullah SAW? Lek sampean ulang tahunnya anaknya bingung katanya kayak apa? Sampean ulang tahun istri sampean, orang yang sampean cintai, sampean bingung mau ngasih apa ulang tahun istri saya?
Ulang tahun ibu saya mau ngasih apa? Ulang tahun ayah saya mau ngasih apa? Ini ulang tahun manusia sempurna, manusia yang berselalu nangis untuk kita, manusia yang selalu berdoa untuk Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan kita dunia akhirat. Jadi Kanjeng Nabi, kulo lego, kulo puas, saya merasa nyaman kalau tidak ada satupun dari umat saya masuk neraka. Iku dungane Kanjeng Nabi iku. Sampeyan katanya kayak apa? Kado untuk beliau. Ayo tampakkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Ayo tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing asale ora cakang jamaah, tambahono cakang jamaah. Sing asale nang tonggoe ora nyopo-nyopo, njaluk sepuro. Ada dendam, ada permusuhan, sudah selesai. Kita kelak kumpul di sana, maring ini mati kabeh, dilukas. Gak ketemu cuma waktu ini kapan sapa sing disian. Dilungkas mari ini selesai. Ya. Kalau Anda ingin membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayo bahagiakan Rasulullah, beri kado untuk hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bertambahnya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih ada orang tuanya, fafihima fajahid. Yang masih memiliki orang tua, kepada mereka berjihadlah. Berbaktilah kalian kepada orang tuanya. Itu kado terbaik untuk Rasulullah SAW. Kado saya untuk Rasulullah, saya tidak pernah sholat subuh berjamaah mulai hari ini sampai saya mati. Janji nang awake dhewe, saya akan berusaha untuk selalu sholat subuh berjamaah. Hadiah ulang tahun saya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing aku nang wong tua gak pati praten, gak pati gati. Mulai sekarang saya akan mengabdi kepada orang tua saya, hadiah sebagai hadiah ulang tahun saya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo loh. Ana perubahan loh per tahun ini. Jangan kita monoton ulang tahunnya Kanjeng Nabi mari ini ya. Apa yang saya siapkan untuk Rasulullah SAW? Tambah selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadiah yang terindah untuk kekasih kita, untuk sesosok manusia yang akan menolong kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita banyak tanggungan dosa, ketika kita banyak salah, hanya beliau yang mampu menolong kita dan memberikan syafaatul uzma kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang diberikan ya. Kalau nabi-nabi yang lain mereka meminta, tapi Rasulullah diberi. Dan banyak lagi di dalam Al-Qur'an. Itu yang ketiga ya. Kemudian wal khata'. Wa ammal khata' fadzakara al-'afwu qabla dhanbihi haitsu qala afallahu 'anka. Kalau kesalahan, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesalahan, maksudnya apa? Sebelum melakukan kesalahan, Rasulullah sudah diampuni duluan. Ini Kanjeng Nabi, beda dengan kita ya. Kita harus istighfar dulu, taubat dengan taubatan nasuha, baru kita dimaafkan, baru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah, kesalahan untuk Rasulullah belum dilakukan pun sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di dalam surat Al-Fatihah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Itu liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah akan mengampuni dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulu dan yang akan datang sekalipun. Yang kemarin diampuni, yang akan datang diampuni. Andai kata beliau melakukan dosa, andai kata, tapi Rasulullah tidak pernah melakukan dosa, Rasulullah tidak pernah. Oleh karena itu beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesalahan tersebut. Wa amma, terakhir beliau
diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ridha. Wa ammar ridha falam yarid alaihi fidyatuhu wala sadaqatuhu wala nafaqatuhu kama raddaha ala sa'iril anbiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ditolak sedekahnya, juga nafkahnya semuanya tidak ditolak, untuk umatnya tidak ditolak. Kalau nabi-nabi yang lain tidak. Tapi Rasulullah pernah berkorban untuk beliau dan umatnya semua. Jadi kita umatnya wis dikorbanno kanjeng Nabi tadi ya. Kanjeng Nabi niku nate korban, beliau korban itu an ummatihi. Ya Allah, saya berkorban untuk diri saya dan umat saya semuanya yang tidak mampu berkorban. Masya Allah, sampai kurban-kurban lu kanjeng Nabi eling nang kula sampean. Sampai kurban kanjeng Nabi si eling nang kula sampean, umatnya sing gak duwe si kurban nang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kula sampean aja nemen-nemen mulutan ya. Tokno sing apik ya. Tokno buah ya buah sing apik. Aja ngetokno gedang sing kematengen. Gedang kematengan ini misanane bosok ya. Aja ditokno, tokno sing istimewa yang bagus-bagus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah Allah memuliakan nabinya dengan 5 perkara ini. Ya, Allah memuliakan beliau. Moga-moga kita mendapatkan kemuliaan, barokahnya kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dikumpulkan kelak bersama beliau fi firdausil a'la ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.